Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di segmen Kepoin Kabar Romo. Kali ini kita mau kepoin sosok yang baru di Katedral Jakarta ini. Beliau baru kenalan singkat di depan umat yang hadir, cuman nyebutin berat badannya doang teman-teman. Jadi dalam kesempatan kita kali ini, kita mau kulik lebih jauh lagi sosok yang satu ini, yang kelihatannya asik sih, kelihatannya sih katanya. Nah, kita coba gali-gali lagi kehidupannya seperti apa sebelum masuk ke katedral ini, supaya kita jadi lebih kenal lagi sama dia. Yang penasaran? Tetap ikutin sampai habis di Kepoin Kabar Romo. Nah, teman-teman, telah hadir di sebelah kita Romo, siapa namanya? Saya Yohanes Deodatus, Serikat Yesus, biasa dipanggil Deu. Deo Ya. Gracias. Betul. Syukur kepada Allah. Namanya Romo Deo, teman-teman. Nah, Romo Deo, boleh diceritain nggak sih latar belakang Romo, dari latar belakang keluarganya, kehidupan pribadinya dulu? Ya. Saya itu anak pertama dari 2 bersaudara. Paling Saya- gede nih Mo ya? Ya, saya berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Saya lahir dan besar di sana. Orang tua saya Katolik, dunia Katolik. Adik saya laki-laki. Dia sudah berkeluarga sekarang, sudah bekerja. Dan ya itu mungkin sedikit latar belakang keluarga saya. Udah punya ponakan belum Mo? Sudah, sekarang lagi 7 bulan, lagi lucu-lucu. Wis, lagi lucu-lucunya ya Mo ya, masih gemes-gemes gitu lah ya. Betul. Nah, Romo, sebelum menjalani pendidikan sebagai imam, pendidikan Romo tuh sebelumnya gimana sih? Apakah seperti apa? Saya dari kecil memang dididik secara Katolik ya, jadi sekolah Katolik mulai dari TK, SD, SMP. Nah, baru saya SMA itu masuk seminari Petrus Canisius Mertoyudan, Oh, Magelang. Betul sekali. Jadi jauh ya Mo, dari Mojokerto Iya, terus ke merantau ke sana. Magelang. Betul Udah sekali. beda provinsi itu Mo. Beda. Nah, Romo, dari Mojokerto ke Magelang untuk menapaki panggilan imamat. Iya, betul. Nah, dari awal, dari kecil Romo sudah mau menjadi imam, atau masuk ke Magelang ya pengen coba-coba aja deh, dapat teman baru, pengalaman baru, suasana baru. Sebetulnya memang perjalanan saya pada mulanya memang karena keluarga dan karena gereja ya. Jadi memang sejak SMP saya itu suka main gitu ya, suka pokoknya keluar rumah aja gitu ya. Maka saya juga sering main ke gereja, berkumpul dengan teman-teman, saya aktif menjadi misinar, ikut kur, dan macam-macam. Pokoknya hampir semua saya ikuti gitulah. Berarti Romo ABG banget ya? Iya, pokoknya senang saya. Anak belakang gereja banget. Bener, betul. Jadi saya suka banget kegiatan di luar itu ya, di gereja. Nah, disitulah lalu saya juga bertemu dengan seorang teman, satu lingkungan, orang tuanya berasal dari Yogyakarta, semua keduanya. Lalu dia masuk seminari. Dia masuk seminari Mertoyudan. Saya sebagai teman satu lingkungan mengantar dia. Awalnya nganter nih Mo? Iya, nganter sama keluarganya. Itulah pertama kali saya tahu, oh itu seminari Mertoyudan ya. Lalu saya melihat di sana teman saya itu namanya Devi, sekarang sudah jadi imam juga, Projo Surabaya. Panggilannya Pepi, Romo Pepi. Itu saya lihat dia bermain dengan teman-teman, lalu mereka tinggal di asrama, kayaknya asik banget gitu. Setiap sore main sepak bola. Jadi kayaknya ini cocok dengan
keinginan saya untuk sungguh-sungguh keluar, banyak teman, banyak kegiatan itu kayaknya cocok. Maka saya mendaftar. Jadi itu awal mulanya. Jadi awalnya itu panggilannya muncul dari pengen bareng-bareng Iya, sama teman-teman. benar. Betul, betul. Main bareng sama-sama di sekolah itu ya. Iya. Keinginan jadi imam ada tapi mungkin kecil sekali ya. Dibanding yang motivasi Iya, awalnya itu. dibanding motivasi itu jauh lah. Saya lebih suka memang berkumpul main dengan teman-teman. Nah, tapi pasti ada momen-momen dong Mo, yang dari motivasi awalnya buat main-main doang masuk ke Mertoyudan, tiba-tiba kenapa jadi keterusan nih sampai Iya, betul. masuk Serikat Yesus sampai ditahbiskan. Iya. Kan pasti nggak Iya. cuman lalu aja, ada Iya. momen-momen tertentu yang Betul. semakin menguatkan. Momennya saya kira lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kehidupan sehari-hari kami di seminari itu ya pagi bangun misa, berdoa, dan di salah satu pengalaman Ekaristi itu banyak menyentuh saya ya, keheningan, ketenangan itu menyentuh saya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu saya harus mengatakan kepada orang tua saya bagaimana disposisi atau keinginan saya ini. Karena di seminari Mertoyudan itu kalau tahun ke-3 tidak mau menjadi imam, harus keluar sekolah tempat lain gitu ya. Maka waktu itu saya sungguh-sungguh ditantang, sungguh-sungguh merenungkan apakah saya mau lanjut apa tidak gitu. Dan itu harus disampaikan juga kepada orang tua. Nah, itu juga momen di mana saya sungguh-sungguh ya mencari kehendak Tuhan, Tuhan mau saya gimana gitu. Apakah saya bisa untuk terus jadi Romo atau enggak ya. Mohon petunjuk Tuhan gimana gitu ya. Lalu yang ketiga juga banyak bergaul, berteman dan dibimbing oleh seorang Yesuit. Ya, saya rajin bimbingan rohani, lalu di situ ada percakapan. Ya, kita refleksi bareng, cerita bareng. Nah itu di situ saya merasa juga berkembang dan menemukan bahwa iya saya banyak dicintai Tuhan gitu, lewat keluarga saya, lewat teman-teman saya. Nah itu yang membuat saya mau untuk lanjut waktu itu. Dan ketika memutuskan lanjut. Nah pada saat mau lanjut itu Mo, kan harus minta restu dulu lah ke orang tua. Betul. Apakah langsung direstui atau ada penolakan dulu? Janganlah. Kalau waktu itu karena kan motivasi awalnya tadi kan buat masuk sekolah, main-main sama teman-teman kan. Iya, betul. Bukan terbersit di awal untuk langsung jadi imam gitu kan. Iya, betul. Nah, di sini memang peran keluarga bagi saya sangat kuat ya. Jadi memang awalnya dulu mama saya kayak sempet nggak rela gitu ya untuk meninggalkan saya dan membiarkan saya tinggal di seminari. Memang ada pengalaman macam itu, tapi dalam perjalanan sampai saya cerita di tahun ketiga saya menyampaikan, mereka sangat mendukung ya. Mereka merasa saya juga nampaknya berkembang gitu ya, lebih dewasa, lalu lebih mencintai keluarga. Mereka melihat itu juga, maka mereka happy juga dengan keputusan saya mau jadi Romo waktu itu, menyampaikan boleh. Jadi pada akhirnya direstui 100% gitu ya. Betul, jalannya jalan tol nih langsung, lancar. Nah, setelah masuk Mertoyudan, kenapa Romo milih jadi Yesuit? Padahal kan kalau saya lihat dari latar belakang kan Mojokerto nih Mo. Karya Yesuit di Keuskupan Surabaya kayaknya nggak banyak ya Mo? Ya, memang kayak tidak banyak. Nggak banyak ya? Kan pasti kenal memutuskan untuk masuk Yesuit. Ada perkenalan-perkenalan. Sedangkan kalau dari paroki asal atau dari keuskupan mungkin nggak banyak nih imam-imam Yesuitnya. Itu benar. Memang tidak banyak Yesuit berkarya di Keuskupan Surabaya. Tapi ketika saya masuk Mertoyudan itu, disitulah pertama kali saya mengenal Yesuit ya, mengenal Serikat Yesus. Nah kebetulan saya dibimbing oleh seorang Yesuit ya, yang sebenarnya awalnya juga saya nggak milih gitu. Itu menjadi pilihan kedua saya, tapi akhirnya ya Tuhan kasih gitu ya, saya akhirnya bimbingan dengan seorang Yesuit. Lalu disitulah saya lalu banyak belajar dari dia. Saya melihat bagaimana dia membimbing saya itu dengan sungguh-sungguh tulus gitu ya,
saya dibantu dengan sungguh-sungguh, dikasih dengan sungguh-sungguh, diperhatikan. Itu pengalaman ketersentuhan saya pada Yesuit, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat Yesuit itu punya banyak karya dan berbagai macam bidang. Setuju, gitu ya. kalau itu setuju. Nah, saya kan merasa diri saya ini orang yang tadi ya nggak bisa diem ya, lalu kayaknya ingin kesana kemari gitu. Jadi waktu itu saya pikir ini lebih cocok untuk saya. Gitu. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Jadi akhirnya saya memilih Serikat Yesus karena ya melihat itu ya, melihat integritas mereka, melihat sosok yang menurut saya luar biasa ya. Mereka sungguh-sungguh membimbing murid-muridnya, membimbing saya itu luar biasa itu. Nah, setelah Romo memutuskan untuk masuk Serikat Yesus, kan kalau menurut pandangan umat umum nih Mo, jadi Yesuit itu harus pinter. Bener nggak sih Mo? Bukan harus pinter tuh gimana ya? Maksudnya ya memang ada tes untuk masuk, dan itu biasanya tes itu kan untuk masuk STF Triarkara, tempat di mana umumnya kami belajar di filsafat, Jakarta ya, teologi awal gitu ya. Ada tes itu memang ya. Lalu ada tes wawancara juga ya untuk masuk ke Serikat Yesus. Saya kira pertama-tama bukan pinternya dulu ya, tapi bahwa kita sungguh-sungguh ya punya niat, dan itu saya kira pasti kelihatan ya kalau kita sungguh-sungguh mau menanggapi panggilan Tuhan dalam Serikat Yesus, itu pasti orang akan melihat kesungguhan itu ya. Jadi bukan pertama-tama karena pinter apa tidaknya ya, tapi karena banyak ilmunya atau pinternya, tapi lebih ke kesungguhannya. Betul, karena niatnya. kita sungguh-sungguhnya. Karena saya sendiri merasa tidak sangat baik secara intelektual. Saya masuk nilainya mepet terus pokoknya. Tapi ya itu Tuhan kasih jalan ya. Berarti dari yang Romo Deo jelaskan nih teman-teman, kalau menjadi Yesuit harus yang pinter-pinter banget kayaknya enggak ya Mo? Iya, ya tentu ada dasar standar pendidikan ya, pasti perlu. Perlu. Dasar untuk pengetahuannya pasti ya, perlu. Tapi yang lebih penting niat dan kemauannya untuk berkembang dalam serikat. Betul sekali, itu yang lebih penting. Nah, sebenarnya api cinta itulah yang sampai sekarang ada dalam diri saya, dan itu yang membuat saya ya salah satunya pengen jadi Romo, pengen melayani, karena api cinta itu sungguh luar biasa saya rasakan dan ingin saya bagikan kepada banyak orang gitu.